semuanya, perkenalkan nama saya Dinan Halis Donise dengan NIM 2301050200 dari Rombel D dengan nomor presensi 41 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium atau yang biasa kita sebut sebagai K3 di laboratorium. Sebelum kita belajar tentang bagaimana keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di laboratorium itu, terlebih dahulu kita mengetahui apa saja sih tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Terdapat dua tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menguasai dasar-dasar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, dapat mendesain upaya-upaya dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, khususnya laboratorium IPA. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Kecelakaan dapat terjadi dalam setiap kegiatan manusia. Kecelakaan merupakan suatu kejadian di luar kemampuan manusia, terjadi dalam sekejap dan dapat menimbulkan kerusakan baik jasmani maupun jiwa. Kegiatan yang membahayakan sering terjadi di laboratorium, tetapi hal ini tidak harus membuat kita takut untuk melakukan kegiatan di laboratorium. Dalam melakukan kegiatan di dalam laboratorium, praktikan harus menyadari bahwa dalam setiap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kebakaran. Oleh karena itu, setiap pengguna laboratorium harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh akan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam laboratorium. Untuk itu, perlu dibuat peraturan-peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan harus ditaati selalu pada setiap kegiatan di dalam laboratorium. Adapun beberapa potensi bahaya yang ada di laboratorium. Secara garis besar, bahaya yang dihadapi dalam laboratorium dapat digolongkan dalam: yang pertama, bahaya kebakaran dan ledakan dari zat atau bahan yang mudah terbakar atau meledak. Yang kedua, bahan beracun, korosif atau kaustik. Yang ketiga, bahaya radiasi. Yang keempat, luka bakar. Yang kelima, shock akibat aliran listrik. Yang keenam, luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam. Yang terakhir, infeksi dari kuman, virus atau parasit. Pada umumnya, bahaya tersebut dapat dihindari dengan usaha-usaha pengamanan, antara lain dengan penjelasan, peraturan, serta penerapan disiplin kerja. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Cara memperlakukan alat dan bahan di laboratorium IPA secara tepat dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan. Terjadinya kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, tetapi dari analisis terjadinya kecelakaan menunjukkan bahwa hal-hal berikut adalah sebab-sebab terjadinya kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium. Yang kelima, kurang atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Yang keenam, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Yang terakhir, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Terjadinya kecelakaan di laboratorium dapat dikurangi sampai tingkat paling minimal jika setiap orang yang menggunakan laboratorium mengetahui tanggung jawabnya. Terdapat beberapa kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium. Yang pertama, luka bakar. Yang kedua, luka karena benda tajam dan benda tumpul. Yang ketiga, cedera pada mata seperti kelilipan, luka di mata, luka kelopak mata, dan tersiram bahan kimia. Yang terakhir, karena keracunan. Dalam bekerja di laboratorium perlu menggunakan perlengkapan keselamatan, khususnya perlengkapan keselamatan pribadi sebagai perlindungan untuk mencegah luka jika terjadi kecelakaan. Beberapa perlengkapan pribadi yang biasa digunakan yaitu jas laboratorium untuk mencegah kotornya pakaian. Yang kedua, ada pelindung tangan, lengan, dan jari untuk perlindungan dari panas, bahan kimia, dan bahan lain seperti sarung tangan. Yang ketiga, ada kacamata
sebagai pelindung mata digunakan untuk mencegah mata dari percikan bahan kimia. Yang keempat ada respirator dan lemari uap. Yang terakhir ada sepatu pengaman untuk menghindari luka dari pecahan kaca dan tertimpanya kaki. Selain itu terdapat beberapa simbol keselamatan kerja di laboratorium yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada animal hazard, menunjukkan bahaya yang berasal dari hewan. Selanjutnya sharp instrument hazard, yang berasal dari benda-benda tajam. Yang ketiga heat hazard, yaitu berasal dari benda-benda yang panas. Yang keempat glassware hazard, yaitu berasal dari benda yang mudah pecah. Yang kelima ada chemical hazard, yaitu berasal dari bahan kimia yang menyebabkan iritasi. Yang keenam ada electrical hazard, yaitu berasal dari benda listrik. Yang ketujuh ada eye dan face hazard, yaitu yang dapat mengiritasi wajah dan mata. Yang kedelapan fire hazard, yaitu berasal dari benda yang mudah terbakar. Yang kesembilan biohazard, yaitu berasal dari bahan biologis. Yang kesepuluh laser radiation hazard, yaitu berasal dari sinar laser. Yang kesebelas yaitu radioactive hazard, yaitu berasal dari benda-benda radioaktif. Yang terakhir ada explosive hazard, yaitu berasal dari bahan yang mudah meledak. Bekerja di laboratorium tidak akan lepas dari risiko bahaya yang dapat bersumber dari bahan kimia ataupun peralatan laboratorium. Terdapat beberapa prosedur yang harus kita taati sebelum masuk ke laboratorium untuk menghindari risiko terjadinya bahaya. Yang pertama, gunakan jas lab selama berada di laboratorium. Yang kedua, gunakan sepatu yang menutup seluruh bagian kaki. Yang ketiga, gunakan masker dan sarung tangan. Yang keempat, buka bahan kimia yang mudah menguap di dalam lemari asap. Yang kelima, bacalah informasi yang ada di dalam kemasan yang tertera sebelum menggunakan bahan kimia untuk mengidentifikasi jenis bahan kimia yang akan digunakan. Selain itu, terdapat perilaku yang tidak boleh dilakukan ketika kita bekerja di laboratorium. Yang pertama, ketika di laboratorium jangan menggunakan HP agar fokus pada pekerjaan yang dilakukan dan bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, ketika di dalam laboratorium jangan makan dan minum. Yang ketiga, buanglah limbah sesuai jenisnya. Dalam melakukan kegiatan di dalam laboratorium, praktikan harus menyadari bahwa dalam setiap kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kebakaran. Oleh karena itu, setiap pengguna laboratorium harus mempunyai rasa tanggung jawab penuh akan keselamatan dan kesehatan kerja di dalam laboratorium. Untuk itu, perlu dibuat peraturan-peraturan dan prosedur yang ditetapkan dan harus ditaati selalu pada setiap kegiatan di dalam laboratorium. Untuk mengurangi bahaya yang terjadi di laboratorium, setiap pengguna laboratorium, baik mahasiswa, dosen, ataupun peneliti, harus melakukan pekerjaannya menurut praktek laboratorium yang benar. Nah, itulah sedikit materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.